Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Coba deh teman-teman pikirkan, belakangan ini kita sering dengar atau lihat berita tentang proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh tenaga kerja di luar negeri. Banyak di antara kita yang merasa geram, marah, dan bertanya-tanya, kenapa kok bukan orang kita sendiri yang mengerjakan? Bukannya kita punya banyak sumber daya manusia? Saya yakin perasaan itu wajar, tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan kenapa hal ini bisa terjadi? Saya akan ajak teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita hadapi kenyataan ini bersama-sama, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari jalan keluar. Kita semua tahu, dunia ini bergerak sangat cepat. Ilmu dan kemajuan teknologi sudah seperti roket yang melesat. Persaingan pun semakin ketat, bukan hanya di lingkungan kita, tapi di seluruh dunia. Dulu, mungkin kita hanya bersaing dengan tetangga sebelah atau orang di kota lain. Sekarang, dengan adanya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN, pintu sudah terbuka lebar. Tenaga kerja dari negara lain bisa dengan mudah masuk dan bekerja di negara kita. Begitupun sebaliknya. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak lagi. Kita seringkali hanya melihat ke permukaan. Saat ada berita tentang pekerja asing yang masuk, kita langsung marah-marah kepada pemerintah. Padahal, jauh-jauh hari kita sudah diperingatkan. Perdagangan bebas dan arus global tidak bisa dihentikan oleh satu negara saja. Ini adalah aturan main dunia. Jika kita tidak mau bermain, kita akan tertinggal. Lalu, apa yang membedakan kita dengan mereka? Mari kita jujur pada diri sendiri. Selama ini, mungkin kita terlalu mengandalkan kekayaan alam yang melimpah. Hutan, tambang, dan laut yang luas seolah menjadi jaminan. Tapi, sadar atau tidak, negara-negara yang benar-benar maju tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. Mereka justru memprioritaskan sumber daya manusia. Mereka mengerti betul bahwa manusia yang berpengetahuan, terampil, dan punya keahlian khusus adalah aset termahal yang dimiliki sebuah bangsa. Di era persaingan ketat ini, kemampuan umum saja tidak cukup. Kita harus punya spesialisasi. Jika Anda tidak ahli di bidang yang Anda geluti atau tidak punya keahlian khusus yang dicari, maka Anda akan terpinggirkan. Itu sebabnya program-program sertifikasi keahlian yang diadakan pemerintah atau lembaga-lembaga terkait bukan lagi hal yang perlu kita sindir atau remehkan. Ini adalah jawaban, ini adalah persiapan yang harus kita jalani. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita hancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita lengah. Ada 3 hal penting yang bisa kita mulai dari sekarang. Yang pertama, kenali bidang keahlian Anda. Pikirkan baik-baik apa yang paling Anda sukai, apa yang membuat Anda bersemangat saat melakukannya. Tidak masalah bidangnya apa, yang paling penting putuskan untuk menjadi orang yang paling tahu dan paling ahli di bidang itu. Tekuni dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah, orang yang memiliki keahlian khusus akan selalu punya tempat istimewa. Mereka akan dihargai dan mendapatkan banyak keuntungan, baik secara materi maupun batin. Yang kedua, jadikan keahlian Anda sebagai investasi utama. Kalau kita punya banyak harta warisan, mungkin investasi kita adalah properti atau saham. Tapi, jika kita tidak punya warisan sebanyak itu, investasi terbaik dan paling aman adalah keahlian kita sendiri. Bayangkan, keahlian khusus itu seperti sebuah bibit pohon. Jika kita tanam dan rawat dengan baik, suatu hari nanti ia akan tumbuh menjadi pohon besar dan rindang dan berbuah lebat, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, tekunlah, karena keahlian tidak muncul begitu saja. Bukan masalah seberapa pintar Anda saat ini,
tapi seberapa tekun Anda untuk menjadi ahli. Ambil contoh sederhana, jika saat ini Anda adalah seorang sopir, jadilah sopir yang paling andal. Kuasai kendaraan yang Anda kemudikan, tapi yang lebih penting, kuasai juga emosi Anda di jalan. Ijazah atau pengakuan resmi memang penting, tapi itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Keterampilan dan keahlian yang kita miliki itulah yang harus menjadi prioritas. Teman-teman, mari kita hadapi kenyataan ini dengan kepala dingin. Daripada hanya marah-marah, lebih baik kita gunakan energi itu untuk mempersiapkan diri. Ubah kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat kita malas. Tumbuhkan kebiasaan hebat, yaitu mengasah diri, mencari spesialisasi, dan menekuninya. Ingat, kesuksesan akan mudah kita raih kalau kita mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Karakter dan kepribadian yang kuat akan membuat kita lebih makmur dan sejahtera dibandingkan orang yang hanya punya ijazah tapi karakternya lemah. Semoga narasi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.